Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama untuk praktikum elusidasi struktur senyawa kimia dengan judul karakterisasi material jenis nanopartikel. Apa tujuan praktikum pada hari ini? Yang pertama, jadi mahasiswa dapat melakukan karakterisasi dan interpretasi data hasil analisis untuk material jenis nanopartikel, yaitu meliputi ukuran partikel, keseragaman partikel, secara morfologi dengan PSA dan UV vis. Nanopartikel didefinisikan sebagai material dengan ukuran panjang partikel primernya atau partikel tunggal kurang dari 100 nanometer. Berarti ketika suatu material dia memiliki ukuran panjang partikelnya kurang dari 100 nanometer, maka dia dikategorikan sebagai material jenis nanopartikel. Salah satu aplikasi penggunaan nanopartikel adalah sebagai bahan pelapis antimikroba. Dengan cara dia akan mengganggu proses kerja jaringan seluler bakteri sehingga mikroba bisa terhenti atau terhambat pertumbuhannya. Instrumen yang kita gunakan dalam praktikum ini ada 4. Yang pertama adalah spektro UV vis atau spektrofotometer UV vis. Yang kedua adalah particle size analyzer atau PSA. Yang ketiga adalah scanning electron microscopy atau SEM. Yang keempat adalah transmission electron microscopy atau TEM. Yang pertama, instrumen yang kita gunakan adalah spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis digunakan untuk menganalisis panjang gelombang nanometer yang terbentuk. Dia akan menampilkan sebuah grafik hasil UV vis. Ketika didapatkan lambda atau panjang gelombang kurang dari 400, maka sampel atau hasil sintesis dia masih berupa ion. Kemudian ketika lambda yang terbentuk itu antara 400 sampai 450, maka dia dikategorikan sebagai material jenis nanopartikel. Kemudian yang ketiga, ketika panjang gelombang yang terbentuk itu lebih dari 700 nanometer, ini agregasi atau pelebaran ukuran partikel. Karakterisasi selanjutnya yaitu PSA. PSA atau particle size analyzer ini nanti akan ada 4 komponen yang akan teman-teman bahas. Yang pertama adalah distribusi, dia merata atau tidak. Kemudian yang kedua puncak tertinggi. Kemudian yang ketiga range dari puncak yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, apakah dia termasuk nanopartikel atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah SEM atau scanning electron microscopy. Nah, SEM atau scanning electron microscopy ini berbeda dengan TEM. SEM ini dia akan menganalisis morfologi nanopartikel atau dia hanya akan mengambil gambaran permukaan dari suatu nanopartikel. Sedangkan TEM dia akan menganalisis sampai ke dalam nanopartikelnya. Maka biasanya untuk TEM ini dia akan menghasilkan gambar yang lebih bagus dibandingkan dengan yang SEM. Karena dia betul-betul sampai kepada dalamnya nanopartikel. Untuk TEM ini nanti kita juga bisa mengetahui ukuran dari suatu partikel. Nah, setelah ini kita akan belajar bersama bagaimana cara pengolahan data dengan menggunakan Imagy dan juga Origin untuk mengolah data dari hasil analisis dengan menggunakan TEM. Langkah pertama yang dilakukan, silahkan buka aplikasi Imagy, kemudian pilih file, pilih open, dan silahkan pilih file TEM yang akan kita ambil datanya. Kemudian teman-teman bisa pilih item yang kotak yang paling kiri. Kemudian kita perbesar untuk mengukur set scale-nya. Analisis dengan menggunakan aplikasi atau software Imagy ini, kita bisa mengubah hasil analisis kualitatif TEM menjadi analisis kuantitatif. Nah,
Setelah teman-teman set scale-nya, silahkan diubah menjadi 100, kemudian ubah unitnya menjadi nanometer. Jadi tidak semua hasil analisis STEM bisa kita kuantitatifkan, jadi tergantung bagaimana gambaran dari STEM yang dihasilkan. Nah, setelah ini teman-teman silahkan menarik dengan menggunakan pensil untuk mengubah data menjadi kuantitatif. Silahkan pilih analyze, kemudian pilih yang paling atas atau measure. Satu persatu silahkan teman-teman ukur skalanya. Setelah selesai, teman-teman perbesar, kemudian pilih edit, copy, ubah datanya ke Excel. Ya, silakan teman-teman delete untuk kolom A dan F, karena yang kita gunakan hanya data yang berasal dari kolom G saja. Teman-teman ubah satuannya menjadi puluhan, bukan puluhan ribu dengan tanda koma. Setelah masing-masing teman-teman ubah satuannya, kemudian klik pilih format cell, teman-teman ubah numbernya menjadi 3 desimal. Kita kembali pada lembar kerja Imaji-nya. Kita akan mengambil data sebagai intensitas atau banyaknya ukuran partikel. Dengan cara yang sama, teman-teman harus mengukur set scale-nya terlebih dahulu. Kemudian pilih analyze set scale, ubah menjadi 100. Satuannya silahkan diubah menjadi nanometer. Kemudian silahkan pilih panel atau item yang lingkaran atau 2 item di sampingnya. Kemudian pilih analyze, measure. Masing-masing nanti akan kita baca datanya dengan cara seperti ini. Analyze, kemudian measure. Setelah selesai, silakan teman-teman pilih edit, copy, kemudian paste di Excel. Silakan tambahkan sheet-nya. Kemudian teman-teman delete kolom A, B, D, dan E. Karena yang akan kita gunakan hanya kolom B saja. Dengan cara yang sama, silakan teman-teman ubah satuannya menjadi puluhan supaya bisa terbaca datanya di origin. Setelah selesai, teman-teman rename. Jangan lupa desimalnya juga harus diubah menjadi 3 dengan cara yang sama. Setelah data berhasil kita ambil dari kualitatif menjadi kuantitatif, bisa teman-teman paste di lembar kerja origin. Untuk sumbu X itu data yang pertama, sumbu Y data yang kedua. Silahkan blok, kemudian pilih item yang bawah warna merah, kemudian bawah warna merah dengan item yang histogram. Kita akan mendapatkan grafik seperti ini, langsung bisa kita paste di Microsoft Word. Dari aplikasi Imaji ini, kita bisa juga mengolah datanya dengan menggunakan macam histogram yang lain. Silahkan pilih file, kemudian open, pilih sampel yang akan kita ambil datanya, kemudian blok. Kemudian bisa teman-teman duplikat, kita akan mengubah datanya menjadi TIFF. Setelah itu silakan teman-teman pilih untuk item analyze. Kemudian pilih histogram.
Silakan teman-teman copy. Kemudian data akan kita paste di Excel. Teman-teman blok untuk kolom A dan B, silakan pilih insert, kemudian pilih histogram dengan garis. Setelah ini bisa langsung teman-teman rename dan paste di Microsoft Word. Demikian untuk pengolahan data dengan menggunakan Imagy dan Origin, serta sedikit penjelasan. Kurang lebihnya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.